kombinasi, ada yang 0,25 rata. Itu ya kalau yang mobil tune-upan. Kalau standaran pabrik untuk yang tipe tahun muda yang sudah menggunakan IGR ya guys, ya sudah menggunakan vakum IGR segitu aja. Kalau yang untuk yang tahun tua yang belum menggunakan vakum IGR itu kasih saja 25 rata sana guys ya. Nah, itu kalau yang sudah tahun tua ataupun tahun muda yang udah setel baskomnya ya jangan dibuat segitulah guys. Oke, ini setara harus guys. Ini klep dan setelan plunger itu setara ya, sejalan. Kalau tidak sejalan tidak bisa gitu guys ya. Kalau karena yang di tune-up itu sudah dirubah plunyernya kan, ya otomatis ini harus sejalan karena ini dan ini sama-sama punya nafas ya guys. Kalau tenaga komprensi itu ada di fur setaranya ya, dia harus sejalan dengan fur komprensi itu. Makanya di sana kita ngepur baskom ini tidak. Oke guys, lanjut kita simak videonya sampai selesai. Jangan di skip-skip ya guys, karena durasi video sangat panjang. Diawali dengan video edisi tentang Grand Max yang cara mengatasi lampu check engine nyala. Setelah itu test drive Panther. Nah setelah itu baru kita menuju ke tutorial ini. Kalau bisa jangan di skip semua untuk mengenai nonton videonya biar tidak kehilangan jejak ya guys ya. Karena video ini mungkin bisa sangat bermanfaat bagi pemula ataupun bagi yang suka ngotak-ngatik armadanya begitu ya guys. Yuk lanjut kita tonton terus, durasi video sangat panjang guys. Info mobil cabe dari Klakson. Ini tetangganya Mas Ali gitu guys ya. Ini dilihat ada cabenya di belakang guys. Kodok muat cabe. Ini sudah 2 kali ke sini. 7 bulan waktunya servis tuh. Banyak cabenya ya guys ya. Kodok balap muat cabe gitu guys. Nah, ini nanti ada penjelasan lagi ya. Jadi kalau sudah cocok setelan itu guys, settingan pasti akan kembali lagi. 7 bulan itu sudah masa servis. Kenapa kok harus 7 bulan sih? Ya jelas karena mobil kan jalan terus, ininya kotor. Juga di bagian ruang bakar ya sudah kotor, waktunya diservis. Ya kalau kepingin awet tidak usah servis ya, tidak usah dibuat jalan mobilnya ya guys ya. Ya 1 hari jalan 1 kali, deket-deket aja gitulah, 3 kilo gitu ya guys ya. Itu ditaruh 2 tahun ya nggak akan nyervis lagi, tariannya tetap jos terus gitu guys ya. Jadi tarian menurun itu sedikit, tidak seperti standar menurunnya guys. Kalau tune-upan itu menurunnya tipis ya, tidak seperti waktu di tune-up tapi lama, 7 bulan 5 bulan tergantung transportasi mobilnya. Kalau jalan terus tiap hari jarak jauh ya semakin sering servisnya gitu ya. Ya tinggal dibersihkan saja, udah jos lagi. Untuk cek engine nyala kayak gini guys, tuh kuning. Habis servis gini, misalnya ada yang terjadi habis dibuka-buka semua kabel-kabel kok dicek engine nyala gitu ya. Nah ini solusinya gampang, tak kasih tahu, takut ada yang kejadian seperti ini. Tak skip dulu guys, tak matikan mesinnya guys ya. Dilihat sana guys. Oke lanjut, ada di box sekring nih, sekring bagian EV ini ya, ngeblur. Nah, itu guys ya, nih EV berarti sekringnya ada di 15 ini guys ya. Ini guys, ngeblur angel nih guys, dicabut aja ini guys nih, tek ya, dibiarkan sampai 15, hitung saja sampai 15. Kalau saya usah dihitung dah, pakai perasaan hati aja guys ya. Sama saja guys. Oke kita pasang lagi kembali guys, kiranya udah cukup ya, dulu ya. Oke kita masukkan, tek, skip, nyalakan sana guys. Oke on kan, hidup sana ya, itu mesin nyala harus mati. Nah seperti itu mantap jiwa. Oke itu caranya mereset, membuang data-data rusak yang tersimpan di ECU. Jadi itu menyimpan data rusak, makanya sensor itu nyala ya guys ya. Nah jadi cara membuangnya begitu. Tidak apa-apa kok meskipun sensor itu tidak nyala, dilakukan misal 5 bulan sekali, tidak apa-apa. Buka saja sekring sana ya, 15 detik, pasang kembali sekringnya, nyalakan, lalu rasakan bawaan mobil kita. Nanti pasti ada perubahan, lebih kayak bersih gitu guys, itu pasti ya, karena sistemnya sudah sistem seperti HP. Jadi ibarat HP itu mereset ulang sama guys. Oke ini Panther 2,3 sebelum disetel ya suaranya, dok dengerin.
ya. Tuh dok bunyinya guys. Kemeratanya tak semrawut. Nanti disimak setelah setel guys ya. Nih 2,3. Lanjut terus videonya tonton. Itu kalau keras 2,3 guys. Oh tadi parah ini guys. Tadi gak mau kayak gini. Dia gak mau respon guys. Gitu guys. Ini mantap jalannya desa. Nah, ini 3 guys. Cis ya, dilihat kita 3-nya itu guys. Sampai berapa 3-nya? Ini baspomnya lemah sama noxelnya. Kalau itu tugasnya bengkel lain. Oh nih guys, wah masih mau kaget guys. Nih, oh ragu-ragu guys. Jalannya desa dong nih guys. Nah, ini guys mantap. Katanya masnya beda nih katanya. Beda mas ya? Beda nih katanya. Tadi gak mau di itu dijak tambah melebek katanya guys itu guys. Ini kalau di itu mundur. Oh dijak mundur. Ya. Nih penjelasannya orangnya sendiri nih. Dijak dikit langsung dangak ini guys. Ya enggak apa-apa. 80 tuh lumayan dah guys itu guys. Lumayan guys. Tadi ya gak mau lah gitu. Nih katanya Mas Yato. Ini sudah agak Enteng Mas ya. Tenaganya sudah agak kuat. Oke, mantap. Ini kondisi baspom lemah banget guys. Sudah down sekali. Setelan itu sudah sangat minus gitu guys. Ini dirubah setitik saja tek. Udah gas gak mau turun. Wah, tinggi terus gitu. Sini Mas. Nah, ini kalau kita menggunakan kepekaan nyetel guys ya. Ya bisa lumayan lah mending. Meskipun noxel juga baspom lemah, dua-duanya sudah lumayan guys ya. Berarti itu sudah tenaga sangat down. Jadi kejar setelan mau kayak gini ini sudah lumayan. Nah nanti kalau sudah mending kalau memang kan ini baspomnya ya, sudah lemah kata sampean. Betul lemah banget mas ya. Jadi ini sudah mending jauh sama tadi ya bedanya ya. Jauh banget katanya guys. Ini nanti didengar suara mesin yang tadi tak tek tok guys. Ini sudah skip dulu guys. Tuh sudah gak ada yang tak tok. Yalah lumayan dah langsamnya. Halus mas ya. Ya tuh masnya bilang diri halus katanya mas itu. Tadi tidak kayak gitu kan apa semrawut bunyinya guys ya. Ini parah tadi ya, pincang. Ini udah nggak ada guys. Cuma hanya ini lihat ada pincangan noxel, tapi aku udah mau kalah guys meskipun baspom dan noxel kena guys. Nih ada ya kesenda ya. Tuh ya. Tapi tipis sudah. Tadi ini parah. Digas gitu gini guys. Ini sudah mending nih. Nah itu dikit cuma awal tok ya. Habis gini tidak ada. Kalau tadi terus ceket terus guys, tidak mau berhenti guys. Nah ini tanda-tanda noxel nih. Lihat aja getarannya ya, nih dengerin. Nah ini ya. Nah itu noxel lah gitu guys. Dan baspom sudah lemah, setelan hanya kurang 1 drat lagi. Wah spek 100 bisa cepat guys, cuas. Tapi mending lah udah ada kodoknya ya mas ya. Timbang tadi ya. Wah, alhamdulillah nih pengakuannya orangnya sendiri guys. Sip. Jos makasih mas. Info guys, info nih dari Kraksan. Ini standar bawaan pabrik L300. Kalau ingin tahu setelan pabrik yang belum pernah setel baspomnya sama sekali ya, baik flownya baik full belum pernah setel, enak dibuat berapa Mas Sadewa klep itu ukurannya. Yuk kita simak. Aduh lampu lednya lupa tak dihidupin guys, pakai kamera biasa. Ini datang lagi rezeki itu guys ya. Saya tak hidupin dulu ya kameranya, lampunya guys. Oke guys, lednya sudah nyala ya. Itu ada suara kompresor bisik. Ini kalau standaran masih bawaan pabrik, sini dulu guys ya. Ini jaraknya bawaan pabrik. Jarak hidul gas segini, pabrik masih segel sini ya. Belum aku buka sini kok. Belum pernah dibuka itu ya. Yang ini belum pernah, ini masih seret. Pasienku yang standaran pabrik, ori pabrik ya mobil ini doang. Satu ini. Dia ndak suka emang speed balap gitu guys ya. Cuma dia intinya masih senang dengan suara bawaan pabrik yang empuk istilah ya. Suara bawaan pabrik itu empuk guys. Tapi tanjakannya yang oke Mas Kris katanya dia. Ini muatannya areng 3 ton guys. Kalau muat 3 ton, pokoknya yang namanya areng ya 3 tonnya tinggi. 3 ton lebih kadang gitu. Lennya Bali kadang kegit-git. Pokoknya len tanjakan sana, terus full tanjakan guys ya. Ini kalau untuk yang tahun muda ya kasih saja 20.
yang masih standar pabrik. Kalau setelan ya seperti biasa, kadang 0,25 ya, ini 0,20 ya nih. Nah, itu ya kelihatan ngeblur. Nah ya, kalau yang setelan cunapan 0,25 0,20 kombinasi, ada yang 0,25 rata itu ya. Kalau yang mobil cunapan. Kalau standaran pabrik untuk yang tipe tahun muda yang sudah menggunakan IGR ya guys ya, sudah menggunakan vakum IGR segitu aja. Kalau yang untuk yang tahun tua yang belum menggunakan vakum IGR itu kasih saja 25 rata itu guys. Nah oke. Nah, mantap ya. Kalau yang tahun muda ini bedanya sudah. Jadi perbedaannya yang tahun tua sama yang tahun muda, yang sama-sama masih bawaan ori pabrik ya guys ya, itu sudah klepnya ini 20 rata, tapi 20 nya gini ya guys ya, kita main rasa ya otomatis gini ya guys. Yang namanya rasa itu jika sudah rasa kita itu di setiap orang rasanya tidak sama ya, rasaan ini tidak sama nih, ukuran boleh sama, rasaannya tidak sama. Ada beda di sini ya sudah beda rasa gitu guys ya. Nah itu makanya nanti takut ada kesalahan, kata Mas Sadewa disuruh buat 0,20 tapi kok nggak enak gitu kan guys ya nih, tapi kok nggak enak. Umpamanya gitu ya, berarti kita beda rasa ya guys ya, ininya beda, tarian ininya guys, gesek ininya ya. Nah ini guys, oke, ini aku pakai sedang aja, tidak terlalu nyekat, tidak terlalu kendor gitu guys ya. Nah ini enak-enak aja gitulah. Yang di sini agak nyekat sedikit, yang di sini sedikit sekali ya nih. Nah lebih berat maksudnya ya tuh ya, lebih jedet gitu guys ya. Nih tetas ya, beda dengan yang sini nih ya. Nah langsung set gitu ya. Oke, itu bedanya guys. Nah untuk yang tahun tua yang standar bawaan ori pabrik yaitu tadi 25 rata sana guys ya. Nah itu kalau yang sudah tahun tua ataupun tahun muda yang udah setel baskomnya ya jangan dibuat segitu lah guys. Oke, ini setara harus guys, ini klep dan setelan plunger itu setara ya, sejalan. Kalau tidak sejalan tidak bisa gitu guys ya. Kalau karena yang dicunap itu sudah dirubah plunyernya kan ya, otomatis ini harus sejalan karena ini dan ini sama-sama punya nafas ya guys. Kalau tenaga kompresi itu ada di fur setaranya ya, dia harus sejalan dengan fur kompresi itu. Makanya di sana kita ngepur baskom ini tidak sembarangan ngepur, kita baca dulu penurunan level kompresi masih utuh, apakah sudah turun level kompresinya. Itu kan mesin ngobos, katakan kompresi pecah itu kan tidak langsung ngobos, kompresi ada yang menurun level 1, level 2, level 3 gitu guys ya. Level 4 sudah mulai ngobos gitu guys ya. Nah, mulai gejala ngobos maksudnya gitu ya. Ya, dan level ke bawah terus ke bawah, misal ke 5 ke 6 itu sudah dikatakan kategori bukan gejala ngobos, sudah ngobos. Nah, itu guys ya. Kalau yang sudah mesin down, sudah habis kompresi ya itu sudah gak ada level habis ya. Di situ makanya kita untuk ngefur ini tidak sembarangan ngefur, kita baca karakter dia mesin. Jadi kita bisa mengukur fur ini harus kita buat berapa. Nah, juga level baskom juga harus dihitungkan juga. Yang namanya mobil jalan itu guys, pemakaian sudah lama, otomatis baskom juga ada penurunan ya. Meskipun 1 level ataupun setengah level, seperempat level itu tetap penurunan. Ya makanya di situ harus kita tahu banding berapa kompresi sekarang, sekian penurunannya. Sedangkan baskom sudah sekian penurunannya, harus berapa kita ngepur di sana guys ya. Jadi harus ada hitungan gitu. Ya Anda pakai hitungan sih boleh-boleh juga sih ya, dipur aja gitu. Ya otomatis suaranya gitu. Makanya kalian nyetel diesel itu tidak mau seperti setelan saya ya, banyak ngeluh ya. Kalau bisa seperti punya Mas Kris Sadewa bisa halus, yang bunyinya tadinya kemerata kok bisa halus ya, karena saya membaca level di kompresi dan juga di level baskom. Nah gitu guys, setelan klep juga harus sejalan dengan setelan plunger. Nah di situ ya. Jadi kalau semuanya sudah sejalan, kompresi, nafasnya itu pasti oke sudah guys. Nah, ndak akan kendor, ndak akan lelet, ya, kesit-kesit dan irit begitu guys. Jadi meskipun muat beban berat, tanjan tinggi ya tetap mesin
ayo. Nah, gitu guys mesin itu. Makanya saya itu ngetrek, kalau ngetes mobil trek panjang nggak khawatir mesin mau jebol. Karena apa kok nggak khawatir? Karena mesin tetap halus, hanya bunyi kipas doang yang bunyi gitu ya. Jadi mesin nggak ada. Ya kalau mesin kayak gitu jangan dipaksa kan ya guys. Nggak berani juga saya, resikonya besar. Saya bengkel, nah, bisa ganti rugi punya orang nanti kalau jebol ya. Ya karena mesin itu biasa olah santai-santai aja. Ayo lanjut, kasih lagi gasnya, tambah lagi ya. Di sama saya tuh otomatis langsung aja genjot, nggak ragu-ragu, tancap gas, nggak main tit, nggak main set itu guys. Jadi kodok itu guys ya. Nah, oke tuh ya. Yang bertanya, bagaimana sih Om Sadewa ciri-ciri mesin itu yang sudah lemah ataupun tanda-tanda level yang disebutkan tadi, level penurunan mesin dan penurunan bespom itu tidak ada tanda-tanda, tidak bisa dipandang ya guys ya, karena ada di dalam ruangan mesin yang sudah tertutup senderkop dan sudah tertutup badan bespom, tidak ada pandang ataupun ciri-ciri. Di situ urusan perasaan kita dengan mesin memang harus menyatu. Nah, sudah di luar akal logika guys ya. Ya itu sudah banyak yang tidak percaya. Kok mungkin, mana ada mesin dipandang dengan perasaan hati ke hati. Nah, ya semua tergantung kebiasaan guys ya. Kalau saya itu emang pandangan orangnya muda. Kadang-kadang banyak yang bilang, wah anak kecil jelasin kayak gitu ya. Banyak yang bilang aku tuh anak kecil. Usia sudah 45 guys. Di bidang mesin tahap belajar dari orang tua sendiri ya, dari ayah, umur 12 tahun hingga sekarang ini 45. Bayangkan saja guys ya. Nah, harus menyatu guys, pasti bisa, tidak ada yang tidak bisa ya. Saya itu sukanya menggunakan ilmu tradisi kuno gitu guys. Sebenarnya ada alat pengukur komprehensi, dibuka nokselnya, dimasukkan selang sana ya, selang drat, ada kompasnya gitu ya. Pengukuran komprehensi itu ada alatnya. Saya tidak menggunakan seperti itu, tidak menggunakan teknologi canggih, tradisi kuno aja guys kalau saya guys. Mantap jiwa guys ya. Sudah nyala mesinnya guys nih. Ini aja nggak pernah setel ya, bawaan pabrik. Ada kok suara kerak-keraknya tuh ya. Tuh. Itu udah boleh dihilangkan, itu ciri khas diesel. Cuma renyah ratanya ya tuh. Kayak setelannya Sadewa, maka setelan Sadewa tuh tidak membuang ciri khas pabrik tuh. Cuma kalau digas tidak ada. Nah, ada dikit sih. Nah, ini enggak ya, enggak ada ya. Ini sama kayak setelannya Sadewa nih. Ya. Nah, itu. Cuman apa? Terasanya mesin ini empuk. Seolah-olah kalau kita dengan perasaan ya, baik dari pendengaran, perasaan itu empuk guys, bedanya. Kalau mesinnya Sadewa tuh lebih padat, padat, tidak empuk ya. Kenapa? Karena emang cunapan ya padat gitu ya. Ya karena ini empuk, kenapa? Jadi meskipun sendatan bawaan pabrik itu kan kurang, speednya itu kurang emang guys ya. Ya sudah memang di sananya bawaannya sudah dibuat seperti itu. Ya jadi empuk gitu guys ya. Nah rasanya empuk. Kalau ini Sadewa padat, keras padat ya, itu bedanya di sana ya guys. Kalau suara sama saja, ini ada keratak-keratak seperti mentari pagi ya nih. Nah ada di gas juga sama ya, Sadewa juga ada bunyi kerak gitu kan, bunyi kipas nih sama tuh ya. Nah, karena saya tidak membuang ciri khas pabrik, tidak saya buang. Ciri khas pabrik tetap ada, namun setelan gitu guys. Nah caranya seperti itu ya. Jadi mobil tetap suara seperti baru, cuman lari. Nah gitu guys ya. Ya itu mengenai tadi kembali masalah level itu penurunannya ya. Ini kalau ngobos itu kan bisa dilihat dari sini, keluar asap nyembur gitu ya guys ya. Nah di sini, nah lihat sini ngobos itu nyembur ya, tadi di sana setik oli ini ya bisa juga. Itu yang ciri khas ngobos, kita bisa pandang dengan pandangan mata. Kalau dengan pandangan batin, yang diri kita udah terbiasa menyatu sama mesin ya, itu beda gitu loh guys ya, tidak sama. Nah, ya kita memang harus betul-betul menyatu sama mesin, betul-betul bersahabat dengan mesin guys, baru bisa kita merasakan. Ya semua itu dari terbiasa, kebiasaan, ditekuni, akhirnya kebiasaan bisa
diri kita tuh menyatu. Kalau dari akal logika, kita pikir akal logika ya nggak mungkin ya. Kenapa bilang nggak mungkin? Karena nggak pernah merasakan sendiri. Ya bagi yang nyata, yang mungkin, yang merasakan sendiri. Jadi kalau hanya dengan bicara seperti ini, seperti saya ini, ya nggak mungkin, nggak masuk akal gitu kan ya. Iya, karena nggak pernah merasakan sendiri. Ya berarti yang mengatakan bisa ini dikatakan masuk akal, yang merasakan sendiri ya guys ya. Gitu. Nah, brush pump pun juga penurunan. Brush pump itu ada alatnya memang juga ya, bisa ketemu tekanannya sudah berapa, penurunan ke sini itu ketemu. Tapi dalam semua itu bukan dalam arti tidak bisa diatasi, dia sangat-sangat bisa. Kalau cuma hanya penurunan level, yang mesin ngobos saja bisa saya tune up, udah ada ya di kontennya, videonya, kecepatan speknya ya sama saja, cuma napas panjangnya kalah dengan mesin yang masih sehat. Kepadatannya kalah ya, karena kompresi sudah pecah, ngobos ya. Kompresi pecah itu ya, ngobos itu bukan penurunan level ya guys. Brush pump juga demikian sama, ada yang lemah sampai keluar rasa putih berbet, itu parah, udah down itu namanya, bukan penurunan level lagi, sudah down. Tapi masih bisa di-tune up sama Sadewa kan ya, karena kenapa ya, itu tadi perasaan kita menyatu sama mesin, sudah tahu karakternya, dan kita tahu harus kita setel kemana dia. Nah, harus saya apakan ya, kita udah tahu gitu guys ya. Oke, jadi tidak ada ciri-ciri untuk penurunan level itu ya, ciri-ciri karakter apapun itu gak ada. Emang hati kita yang membaca ke sana penurunan level itu. Oke ya, beda dengan yang pakai alat canggih ya, sudah alatnya canggih pasti ketahuan ya, ketahuan ada kompasnya, ngecek kompresi itu ada, ini dibuka pakai drat, masukkan drat selang di itu ada diameter ya, ketahuan penurunan kompresi. Terus Sadewa ada pakai itu guys. Tradisi kuno, suka tradisi kuno guys, zaman leluhur. Sadewa itu kalau apa-apa tuh emang handalannya ke sana, sudah pasti tradisi kuno, tidak mengikuti di era zaman baru ya guys ya. Ya ikut juga, namun letaknya ada di posisi apa, untuk di teknologi canggih itu ada di mana ya, saya gunakan di letaknya masing-masing gitulah. Oke, kalau urusan daleman mesin, daleman brush pump itu tetap saya menggunakan tradisi ya, tradisi kuno leluhur guys, mantap. Orang zaman dulu memprediksi apa-apa itu menggunakan ilmu titen atau ilmu tanda ya guys ya. Nah gitu guys, atau ilmu katuranggan. Nah ilmu titen ya pada intinya ya, katuranggan juga bisa. Jadi orang kuno tuh dulu pakai kayak gitu, karena di zaman dulu gak ada alat canggih komputer ini itu, udah ada ya, tetap menggunakan perasaan hati itu guys. Nah sekarang kita simak standar pabrik semua ya, semua brush pump sama fur, cuma hanya style klep ya guys. Kita simak hasilnya seperti apa ya, bedanya padatnya guys ya, ini tidak padat guys ini guys, cuman spek enteng gitu guys ya, enteng, istilahnya dikatakan nafasnya ringan, bukan nafasnya ngisi padat, bukan ya. Nih kayak gini saja cuman ya. Nah, lembek ya, lembek. Kalau cunapan di gas nggak usah sampai dalam gitu, sedikit udah teng dek dek padat gitu guys ya. Ini udah ada gitu ya, ini dalam guys ya, ini hampir mencapai lantai. Kalau cunapan itu dikit gini udah der gitu ya, nih udah ada nih, cuma gitu doang ya, doang. Nah ini hanya hasil setelan kelep. Kalau udah di setel kelepnya ya udah bisa kayak gini ya, nggak bisa. Oke, asapnya ada dari pabrik itu. Kelihatan ya seperti debu, tapi tipis, seperti debu aja pabrik ya. Tuh kelihatannya seperti debu ya. Tuh ya hampir mirip lah sama Sadewa lah setelahnya. Cuma Sadewa ketika di bawah gini tidak ada asap, ketika jalan kayak cumi-cumi cus hilang, bedanya di sana. Oke, mantap.